Wajibu 'alal aba'i nafaqatul auladi bi ahadil syurutil atiyah. Nah, wajib juga untuk seorang bapak ini menafkahi anak-anaknya kalau memang sudah besar. Ya kalau masih kecil kan emang udah ya rezeki nafkahnya ada di orang tua tanggung jawab. Tapi terkadang kan ada orang tua nih tetap banting tulang ya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Ya kepada anaknya sampai kapan? Wah, sampai nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya, anak udah besar, bahkan kadang udah menikah, ya masing yang memberikan nafkah bapaknya. Nah ini ya salah juga bapaknya nih. Ya memang orang tua punya jiwanya seperti itu. Ini bisa dianggap benar juga, tapi dipandang salah. Ya dianggapnya benar barangkali karena jiwa orang tua itu menganggap anaknya ya anak, ya walaupun udah berkumis. Ya, tetap menganggapnya anak walaupun sudah punya anak juga. Tetap dia pandang anak, makanya dia ngerasa bahwa anak. Ngerti anak. Bentar-bentar anak. Padahal anak udah bukan anak lagi nih. Ini anak udah beranak lagi. Berarti ini anak udah beranak lagi. Ini yang harus kita ketahui bahwasanya batasan apa ketika orang tua itu masih menjadi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya bi ahadis syurutil adiyah, yaitu dengan salah satu syarat yang akan dijelaskan. Jadi di bawah ini yang pertama adalah kalau anak yang pertama ini al-faqru was-sigharu, ya anaknya ini kecil, ya masih kecil dan dia memang fakir, ya namanya kecil, belum bisa punya pencaharian. Ya barangkali tapi kalau kecil dia punya ya warisan besar, ya kaya dia namanya. Ini memang dia si anak kecil ya fakir. Ya kecil fakir, ya udah berarti tanggungan nafkahnya atas orang tuanya tuh. Ya orang tuanya wajib memberikan nafkah. Yang kedua ya yaitu al-faqru waz zamanah, yaitu si anak ini fakir keadaannya. Ya miskin keadaannya, tapi zamanah ini artinya mempunyai keadaan yang dikatakan bahwasanya al-afatul mani'atu minal kasabi kal ama wal marad, yaitu yang dia mempunyai halangan untuk bisa mencari. Seperti apa? Seperti dia nggak ngelihat matanya, atau seperti dia sakit lumpuh. Nah dia punya anak nih, ya dia punya anaknya udah dewasa, hitungannya udah belasan tahun, barangkali mungkin udah masuk 20 tahun. Tapi ini anak sudah apa? Ya dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia menanggung derita, ya menanggung derita penyakit yang Allah berikan, nggak ada kesembuhan. Sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini orang tua masih ya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya tuh. Ngerti ya? Berarti kalau udah besar dan dia kuat, ya orang tua jangan merasa bersalah kalau nggak bisa kasih makan anaknya. Ngerti? Malah kebalik. Ngerti? Ini anak harus yang dilepas sudah, biarkan sudah. Kalau saya sudah besar. Ngerti? Ini yang dikatakan yang pertama aja dalam keadaan fakir, artinya nih anak nggak punya kemampuan, artinya nggak punya sesuatu harta dan dia masih kecil. Berarti kalau fakru kabir nggak masuk. Dia fakir tapi dia dewasa. Wah ini lepasin umbar sono. Ya, jangan dipusingin untuk makannya. Ya jangan dipusingin untuk nafkahnya. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke jenjang dewasa. Nah, jadi yang kedua tadi bahwasanya dia dalam keadaan fakir tapi walaupun dewasa tapi dia menanggung afatil mani'ah, yaitu satu penyakit ataupun satu keadaan yang mencegah dia untuk bisa mendapatkan pencaharian. Ya, jadi nggak punya mata pencaharian karena lumpuh, bukan nggak punya mata pencaharian karena malas. Ya kalau nggak punya pencaharian karena malas, wah ini emang penyakit. Ya, dan orang tua terkadang juga masih sayang tuh sama anak yang kayak begitu, nggak mau dinasehatin, nggak mau didukung. Ya terkadang anak kerja sedikit capek ribut, orang tua suruh berhenti. Ya orang ini juga kan berarti apa? Didikan orang tuanya yang salah. Ya kita sebagai orang tua itu memang wajib punya kecintaan kepada anak, tapi kecintaan yang harus kita tanamkan kepada anak ini cinta berdasarkan syariat. Ya bagaimana cara ketika seorang tua itu cinta kepada anaknya sih? Ya memang Nabi Allah Nuh juga cinta kepada anaknya. Ya Kan'an itu putra Nabi Allah Nuh. Kan'an sayang Nabi Allah Nuh sayang kepada Kan'an ini. Nah, makanya Nabi Allah Nuh
nyatakan di hadapan Allah, innahu min ahli, dia adalah anakku ya Allah. Ya, maka selamatkan nih Kan'an. Allah katakan innahu laisa min ahli, dia bukan keluargamu, dia bukan anakmu, terputus jalur nasabnya sudah. Kenapa? Karena Kan'an tidak mau ikut kepada syariatnya yang dibawa oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Berarti kan apa? Ada batasan sayang. Ya, jangan ketika anak sudah melanggar syariat, orang tua masih sayang. Ya, kalau anak sudah keluar dari jalur yang dituntun sama agama, wah, orang tua masih terlalu amat cinta. Jangan, udah. Ya, itu merusak, ya, merusak hati dan pikiran katanya. Orang tua akhirnya menjadi beban. Udah, kita hidup ya di dunia ini memang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjalaninya. Ya, Allah titipkan juga amanah dan kita sudah berusaha ya memberikan didikan, memberikan perawatan. Tapi ketika memang kejadiannya seperti itu, lepaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Yang kedua, yang ketiga masih ada, cuman bapaknya udah nggak bisa mencari ya karena memang faktor usia, karena keadaan. Ya udah, ya barangkali udah juga pensiun. Ya berarti ini anak yang memenuhi kebutuhan bapaknya, itu wajib hukumnya. Nah, jadi kalau anak ini nggak memberikan nafkah, ya udah anak durhaka namanya itu. Ya, tadi sebaliknya, kalau orang tua nggak memberikan ya nafkah kepada anaknya, bapak durhaka berarti. Ya, jadi bukan anak aja yang dikatakan durhaka, orang tua pun durhaka. Ketika apa? Ketika melanggar itu, ya melanggar syariat yang Allah sudah tetapkan untuk diberikan nafkahnya. Nah, ini kan semuanya harus kita apa? Minta pertolongannya kepada Allah, ya, memohonnya kepada Allah. Nah, jadi seorang anak itu dia wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, bapak atau ibunya dengan syarat fakir.